أصحاب الفضيلة حضرات المشايخ أصحاب المعاهد أصحاب الطرق الصوفية المعتبرة أصحاب المدارس الإسلامية حضرة الشيخ بهكياي سهل أطول الله بقاءه في صحة وعافية حضرة الشيخ كي حجي أحمد يوناني A'azzahullah. Yang terhormat Bapak Fakhruddin, salah satu ketua PCNU Cilacap. Yang terhormat Kiai Yusuf Munawar, ya, hafizakumullah kullukum. Yang terhormat Bapak Camat Adipala Ustadz ya, Ustadz apa Kiai? Gus Firdaus nih, Gus Firdaus. Camatnya masih muda, ganteng lagi. Bapak Kapolsek Adipala, Bapak Dan Ramil, Kepala KUA Adipala, konten Kepala KUA. Biasanya Kepala KUA paling apal jenenge janda-janda sebentis apal ini. Seluruh pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, tingkat ranting maupun MWC, Badan Otonom, Ansor, Muslimat Fatayat, IPMI PPNU, Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Sumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Kita mengikuti mazhab Ahli Sunnah wal Ahlussunnah wal Jamaah itu madhabnya para ulama salaf. Walaupun istilah Ahlussunnah wal Jamaah belum ada. Zaman Imam Hanafi, Syafi'i, Imam Malik belum ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Adanya setelah Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Lahirnya prinsip Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyelamatkan umat. Waktu itu umat Islam terjadi perang saudara, perang Jamal, perang Siffin, podo-podo Islam. Setelah perang lahir beberapa aliran firqah. Ada yang namanya Mu'tazilah, madhab sangat rasional. Semua harus masuk akal. Ada madhab Mujassimah yang mentajsimkan Allah. Allah itu jisim. Ada madhab Qadariyah, fatalisme. Semua takdir Allah. Manusia gak punya kemampuan apa-apa. Semua takdir Allah. Kita ini seperti wayang. Apa kata dalang. Ada madhab Jahamiyah. Ada madhab Murji'ah. Kalau Murji'ah, asal orang itu beriman pada Allah, la yang kusuhu maksiyah, dosa tiap hari tidak berkurang imannya. Tapi kalau orang masih kafir, belum masuk Islam, walaupun kelakuannya bagus, nggak ada artinya. Jadi al-iman la yazidu wa la yanqus. Melihat berbagai pandangan madhab yang bertentangan, maka lahirlah Ahlussunnah wal Jamaah untuk menyelamatkan umat banyak. Kalau orang pintar yang cerdas, kalau yang cerdas misalnya Ibnu Sina, Al-Farabi misalkan, yang nggak usah sini nggak apa-apa, udah pintar. Paham betul? Kalau ulama-ulama besar tidak bermadzhab Ahlussunnah, ya nggak apa-apa, udah pintar. Kita ini yang awam, termasuk kulo. Kita ini orang awam. Harus mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam bidang akidah, kita mengikuti Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Beliau wafat tahun 324 Hijriah. Gurunya namanya Imam Abu Ali Al-Jubba'i. Abu Ali gurunya namanya Abu Hashim Al-Jubba'i. Gurunya lagi namanya
Ibrahim An-Nadzam. Kemudian gurunya namanya Abul Huzail Al-Allaf. Al-Allaf gurunya Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid gurunya Wasil bin Atha, pendiri Mu'tazilah. Wasil bin Atha gurunya Imam Muhammad bin Sayyidina Ali, tapi dari istri kedua. Sayyidina Ali itu setelah Siti Fatimah wafat nikah lagi dengan perempuan namanya Khawlah dari suku Bani Hanifah. Punya anak Muhammad, tidak berpolitik, ngaji mawon. Yang berpolitik Sayyidina Hasan, Husain sampai dibunuh di Karbala karena politik kan. Kalau Muhammad dari istri kedua tidak berpolitik. Ngajar mawon, ngajar di Masjid Madinah. Namanya Muhammad bin Hanafiyah. Cuma membedakan antara putrinya Fatimah dengan Siti Fatimah dengan yang bukan Siti Fatimah. Nah, jadi Wasil bin Atha itu murid daripada Imam Muhammad bin Sayyidina Ali dari istri kedua. Nah, Abu Ali Al-Jubai melihat gelagat seperti kebablasan, terlalu liberal, rasional, terlalu liberal, bebas. Quran harus masuk akal, hadis harus masuk akal. Kalau masuk akal ditolak. Maka Imam Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Padahal sudah 40 tahun menjadi orang Mu'tazilah ya Asy'ari. Kenapa? Kasihan kali umat, sayang kali panjenengan, kali kita semua ini. Masa orang semua rasional semua? Orang semua diajak berpikir secara logika semua, secara akal semua? Gak mungkin, gak mungkin. Sayang kalau umat. Imam Asy'ari keluar dari mazhab Mu'tazilah, mendirikan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita semua tahu akidah kita, Allah punya sifat wajib pinten? Yang jamin keras berapa? 20. Nomor 1 sifat wujud. Nomor 1 sifat wujud. Gimana? Padahal di Quran boten wonten lafal wujud, boten wonten. Ayo wonten Quran lafal wujud. Sing jawab ono berarti ora tau baca Quran. Sami'un basirun wonten boten? Alimun qadirun wonten boten? Hayyun qayyum wonten? Tapi wujud betul wonten. Imam Asy'ari malah meletakkan sifat wujud nomor 1 di Quran betul wonten. Sama basar haya kalam malah belakangan malah di Quran wonten. Ilmu haya kalam sama basar. Nah, kenapa itu? Pirengaken nggih mumpung ketemu nggih. Sebenarnya kata Imam Asy'ari, sebenarnya kita ini tidak ada. Kita ini tidak ada sebenarnya. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham boten? Ayo diulang lagi. Sebenarnya kita ini tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Oleh siapa? Yang ada. Yang adakan kita ini yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada. Sudah. Paham? Berarti paham pun. Kita buktikan. Domir, kata ganti pronoun ada 3. Bahasa Arab, aku, anak, engkau, anta, dia, huwa. Silahkan dipakai, mau dipakai. Ana Said, ana Ahmad, ana Abu Bakar, ana Fatimah, ana Zainab, monggo. Semua pakaikan ya. Tapi nanti mati semua. Mati enggak? Tinggal ana satu yang tidak mati. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku sama ibu. Aku Hasan, aku Said.
Bukan, aku. Itu artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Itu artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali. Tidak ada aku. Hasan, Ahmad, Abu Bakar, Zainab, Maryam. Serono aku itu. Tinggal aku Allah. Paham boten? Yang mulai paham ya mulai. Sekarang engkau Ahmad, engkau Abu Bakar, engkau Toto, engkau Abdullah, engkau Fatimah, engkau Tuti, mati kabeh bakal. Tinggal anta satu yang tidak mati. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan kecuali engkau. Itu artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Sudah tidak ada engkau kecuali engkau. Satu lagi, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Tuti, dia Dewi, mati kabeh. Mati semua. Tinggal dia satu yang enggak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak ada Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Jadi yang sebenar-benarnya aku siapa? Yang sebenarnya engkau siapa? Yang sebenar-benar dia siapa? Kita ini pinjam, nyilih, pinjam. Kita saya Said, engkau Said, dia Said, pinjam itu. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawab. Maunya berapa tahun pinjemnya? Jawabnya yang benar, jawabnya terserah yang meminjemin. Siapa tahu pulang dari sini sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah. Baru saya menghadiri pengajian. Saupama lu ya, saupama. Jadi yang sebenar-benarnya aku hanyalah Allah. Yang sebenar-benarnya engkau hanyalah Allah. Yang sebenar-benarnya dia hanya Allah. Kenapa? Karena yang sebenar-benarnya ada hanya Allah. Paham boten? Boten mau nih, kalau diperluas rong tahun dikira gampang apa? Oh, Imam Asy'ari punya murid Imam Al-Bahili. Al-Bahili punya murid Imam Al-Baqillani, Abu Bakar Baqillani. Kitabnya namanya At-Tamhid, Al-I'jaz, dan lain-lain. Al-Bayan. Kalau Imam Asy'ari kitabnya namanya Al-Ibanah, Maqalatul Islamiyyin. Dan Al-Baqillani punya murid Imam Haramain, Imam Al-Haramain. Karangannya kata Al-Imamah, Al-Arba'in Fusuruddin, atau Fulisyarat. Imam Haramain punya murid Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Terkenal karangannya Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Al-Muqid Minad Dhalal, Ma'arijul Quds fi Ilmin Nafas, Mizanul Amal. Apa lagi? Maqasidul Falasifah, Tahafutul Falasifah, dan seterusnya lah kata. Imam Ghazali punya murid Imam Abdul Karim Syahristani. Kitabnya namanya Al-Milal wan Nihal, Al-Iqdam fi Ilmil Kalam, dan lain-lain. Syahristani punya murid Imam Muhammad Fakhrur Razi. Karangannya kata antara lain tafsir Mafatihul Ghaib 32 jilid, dan lain-lainnya Al-Mathalibul Aliyah 5 jilid, Al-Mahsul fi Ilmil Usul 4 jilid. Dewa Imam Razi. Imam Razi punya murid Imam Abduddin Al-Iji. Karangan namanya Al-Mawaqif 7 jilid. Imam Iji punya murid Abdullah As-Sanusi. Karangan namanya Al-Aqidatul Kubra. As-Sanusi punya murid Al-Baijuri. Punya murid Ad-Dasuki. Yang namanya Ummul Barahin. Jauhar namanya Jauhar Tauhid ya. Nanti punya murid Syekh
Ahmad Zaini Dahlan. Zaini Dahlan punya murid Ahmad Khotib Sambas Kalimantan Barat, Abdus Somad Palembang. Siapa lagi? Nanti punya murid lagi Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud Termas, Syekh Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan punya murid Kiai Khalil Rembang, buyute Mbah Gus Yahya ketua umum sekarang itu. Kiai Rembang punya murid ayah saya. Punya murid Khalil Bangkalan punya murid Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari punya anak Wahid Hasyim. Wahid Hasyim diganti Abdurrahman Wahid. Abdul Wahid diganti Pak Hasyim Muzadi. Hasyim Muzadi diganti itu di bidang akidah. Pegang itu. Kita orang awam pegang sifat 20 itu. Kalau orang yang sudah cerdas, atau Imam Syafi'i atau Imam Ibn Sina mau ikuti Asy'ari atau enggak, terserah, itu sudah orang cerdas, bukan orang awam. Kita yang butuh ini, sehingga kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada dan mempunyai sifat 20. Harus kita jadikan akidah. Kalau saya tanya, panjenengan percaya mboten datang Gusti Allah? Jawabnya keras. Percaya mboten? Kata siapa? Jangan jawab kata kiai. Jangan jawab kata ustadz, kata ayah ibu, jangan. Kalau katanya itu berarti masih informasi, konon beritanya, siriwing jare-jarene Gusti Allah ya ono. Kan itu ya. Itu namanya belum akidah belum. Kalau akidah, Allah ada. Kata saya. Kata siapa? Jere aku. Malaikat ada. Kata para nabi, para rasul ada. Kata saya. Wahyu ada. Ada Zabur, Taurat, Injil, Quran. Kata saya. Yaumil akhirah, surga neraka ada. Qada qadar ada. Kata siapa? Kata saya. Ayo bareng jawab ya. Kata siapa? Namanya akidah namanya. Seperti uyah rasanya asin. Kata siapa? Saya. Gula rasanya. Kata siapa? Suami istri turu bareng enak mboten? Kata siapa? Tenang. Mboten guyon mboten. Artinya hakul yakin namanya. Suami istri turu bareng enak mboten? Kata siapa? Maksud jare ini, maksud jare. Di dalam syariah kita mengikuti salah satu madzhab 4, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi di Indonesia ini semuanya madzhab Syafi'i. Kalau madzhab Hanafi itu Turki, Suriah, Palestina, Irak, Mesir. Madzhab Maliki, Libya, Tunis, Aljazair, Maroko. Kalau madzhab Syafi'i, Yaman, dan Somali, India, Indonesia. Yang madzhab Hambali sedikit, Saudi, dan di Irak sedikit. Bon. Imam Syafi'i, nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Muttalib bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib, bukan. Tapi ketemu karo Kanjeng Nabi datang Syekh Abdul Muttalib. Sama-sama turun Syekh Abdul Muttalib, tapi tidak melewati Kanjeng Nabi buatan. Lahir di kota Ghazah. Imam Syafi'i itu adalah kota Ghazah yang lagi digempur oleh Israel ini. Tahun 150 Hijriah. Wafat di dusun Fustat, Kairo, Mesir. Tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu usianya hanya 54 tahun. Kula 73. Kisah katanya 80. Imam Syafi'i hanya 54. Ya ono wong usianya pendek tapi jembar, ono wong usianya panjang tapi sempit.
Seperti saya ini nggak ada faedahnya apa-apa ini. Lumayan kalau pilkada suara satu lah. Suatu ketika Imam Syafi'i mendapat surat dari gubernur daerah Afghanistan sekitarnya lah. Dulu namanya Mawaro An-Nahr, Transoksania. Namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Baca Syafi'i. Isinya begini, Syekh, Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Awas, sampai rumah jangan lupa sampai rumah. Rabi' bawa kertas, bawa pulpen. Ada surat dari gubernur, ayo dibalas yuk. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat untuk gubernur. Imam Syafi'i ngendikan, imla dikte, Rabi' nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Surat, misalnya surat. Ayo, monggo, pondok niki monggo. Dibaca itu kitab Ar-Risalah, karangan Syafi'i ini. Isinya gimana isinya? Nah, ini singkat mawon. Kalau rinci 4 semester. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam dengan benar, pertama harus kembali pada bayan ilahi, penjelasan dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Ayat Al-Quran tidak satu model, macam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, qul huwallahu ahad, sudah jelas itu, gak usah ditafsir. Ada ayat mutasyabihah, remeng-remeng, gak jelas. Apa? Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan batal. Apa arti senggolan? Kata Imam Malik, kalau dengan syahwat baru batal, kalau nggak syahwat nggak batal. Kata Imam Hambali, kalau satu sisi saja, saya pegang istri tapi ojo ngerangkul. Lama saya musyarakah, saling memeluk, batal. Kalau saya pegang istri, tangannya tawaf tak tuntun, betul batal. Kata Imam Hambali. Kata Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Syafi'i itu galak banget, galak. Kata Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, pegang-pegang, gerayang-gerayang, syahwat, sengaja, tidak batal. Kecuali kalau yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Ngerti yang satu? Kata Imam Hanafi, kalau yang satu batal, di luar yang satu gak batal. Tangan kita pegang dakar kita, punya kita, Imam Hanafi betul batal. Kalau punya orang lain baru batal. Banyak perbedaan. Nah, ini namanya ayat mutasyabihah. Ayat apa namanya? Nomor 2, ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah kondisional, relatif sifatnya. Mana? Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Kamu harus taat pada Allah dan harus taat pada Rasulullah. Absolut, mutlak. Wa ulil amri minkum. Kamu harus taat pada pemerintah. Sebentar, dengan syarat pemerintahnya baik. Kalau nggak baik jangan ditaatin. Ini satu rentetan kalam, sudah bobotnya lain. Kalau ati'u Allah wa Rasul mutlak, wa ulil amri minkum muqayyadah. Apa? Dilihat dulu, dengan syarat pemerintah baik kita harus taat. Ada ayat ammah dan ayat khosoh, umum dan khusus. Yang umum perintah sholat, siapa saja, kapan saja, di mana saja, aqimus sholah wa atuz zakah. Yang khusus perintah perang. Qatilul ladzina kafaru, wajib perang orang kafir kalau lagi perang. Paham boten? Nanti lagi aman, kata ini wong Kristen lagi aman.
Kalau lagi perang ya kita harus perang. Namanya perintahnya khusus. Ada ayat hakiki dan majazi. Hakiki yang realistis, majazi yang metaforis. Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Bukan tangan, Allah gak punya tangan. Harus ditakwil qudratullah. Kekuasaannya Allah di atas orang kafir. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di mahsyar malaikat baris, Tuhan datang. Periksa barisan. Apel bendera merah putih apa? Inspektur upacara apa? Bukan. Yang datang bukan Tuhan. Waja'a amru rabbik. Yang datang apanya? Perintahnya yang datang. Bukan Allah datang periksa barisan. Ada lagi. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi akan hancur kecuali mukanya Allah, wajahnya Allah. Bukan wajah. Allah nggak punya wajah. Zatullah itu artinya. Paham boten? Ini jadi penguatan aswaja ini, lagi kuatkan aswaja nih. Namanya ayat kosong, ayat majaz. Ada dari ayat nasikhah dan mansukhah. Sudah paham Quran seperti itu masih belum cukup, kata Syafi'i dalam suratnya itu. Harus paham bayan nabawi hadis. Bayan nabawi hadis. Itu pun ada 4 grade. 4 derajat ya. Ada hadis mutawatir. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamil fil kidb wal khata'. Yang diriwayatkan oleh umat tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Yang nomor 2 masyhur terkenal. Yang nomor 3 aziz, bagus bernilai. Yang nomor 4 ahad, hadis individual. Kenapa? Kenapa harus hadis? Tidak cukup Quran. Karena Quran itu global. Sing merinci hadis. Contoh, aqimus sholah. Wawailul musallin ladzina hum salatim sahun. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Wajib sholat. Kalau enggak sholat neraka sakor. Lupa sholat, wail, neraka wail. Hanya lupa itu. Apalagi yang tidak sholat. Berarti penting buatan sholat, penting buatan. Tapi Quran buatan nyebutakan sholat itu sehari semalam berapa kali. Namanya apa? Wonten Quran ayo, wonten ayat ngomong salat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Quran wonten. Kalau tahu mau Quran harus jawab nih, tahu mau Quran nih. Baca nama kulhu, falak, nas, al-fatihah, alif lam mim, ayat kursi, la ilaha fis samawat, la ilaha illallah subhanallahul azim. Tahlil berkat. Ini penting, berkat penting. Quran betul wonten pada 62 kali lafal iqamus shalah di Quran itu. Aqimus shalah, yuqimunas shalah, aqamus shalah, aqimis shalah. Nah, di hadis furidat alaikum khamsu maktubat adh-dhuhr wal 'ashr wal maghrib wal isya wal fajar. Hadis wonten diwajib kepada kamu sekalian salat 5 waktu. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, fajar atau subuh. Jadi kalau ada orang hanya berpegang pada Quran saja, tidak mau menengok hadis, nggak tahu namanya sholat, nggak tahu berapa kali sholat dari semalam. Kalau hanya Quran saja, nggak mau dengan hadis. Paham? Menurut Imam Syafi'i, sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup apa? Bayan akli, kecerdasan akal harus dipakai. Akal ulama itu akal sampean. Bukan akal saya, bukan akalnya saya, bukan akalnya ulama mujtahidin. Akal harus dipakai. Coba Imam Syafi'i. Akal ada 2, ada berapa? Akal rame-rame kolektif kumpul memutuskan hukum namanya ijma, konsensus. Apa namanya? Ijma ada 2. Ada ijma qauli, Kiai Imam mengatakan ya saya setuju. Ada ijma sukuti, diam saja berarti setuju. Nah,
Contohnya imam mana? Contoh ijma mana? Ya Allah. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukun sholat 17. Ini Quran wonten? Ini hadis wonten? Mboten wonten. Quran enggak menjelaskan rukun sholat. Hadis mboten menjelaskan rukun sholat. Itu kesepakatan ulama. Arkanus sholati sab'ata asyar. Takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyamu liman istata'a, qiraatul fatihati fihi, ar-ruku', at-tumaninah, al-i'tidal, as-sujud. Itu hasil konsensus para ulama. Hasil apa? Teng Quran boten wonten, teng hadis boten wonten. Jadi kalau ente nggak mau ikut ulama, nggak mau ikut Imam Syafi'i misalkan, ente tidak akan tahu berapa rukun sholat. Paham? Kalau ente itu baru contoh satu rukun sholat, ini belum yang lain-lain. Aqallul haid yaumun wa lailatun. Orang haid minimal sehari semalam, lumrah pitung dino, maksimal 14 hari. Lebih dari 14 hari masih keluar darah, bukan haid, itu penyakit. Itu ulama itu sepakat. Quran betul wonten, hadis betul wonten itu. Paham boten? Jadi kita tidak akan bisa ibadah dengan benar kalau tidak ikut ulama. Ada banyak hal-hal yang luar biasa. Yang kedua, akal individu, akal dewe-dewe. Namanya kias. Apa namanya? Analogi. Ada 9 kias. Ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri, iqna'i. Yang penting 2 aja. 2 aja saya contoh yang penting. Bercontoh lah. Nanti kalau kesini lagi saya teruskan yang 7 ya. Kias aulawi. Contohnya apa? Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, bentak-bentak ayah dan ibu. Haram, awas. Ojo ngomong kasar, ojo bentak-bentak. Kalau gitu tempelengi. Tabuknya ayah ibu itu. Tapi jangan nggak usah ngomong. Tabuknya aja ayah ibu itu. Harus pakai kias. Kalau bentak ngomong kasar saja haram, lebih-lebih 6 fabil aula. Itu namanya kias aulawi. Paham boten? Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wala taqrabu, jangan mendekati zina. Yang dilarang apa? Mendekati zinanya. Lebih-lebih apalagi zinanya. Namanya kias aulawi. Nanti mendekati nggak boleh, kalau zinanya boleh berarti. Mendekati aja nggak boleh. Lebih-lebih zinanya. Namanya kias aulawi. Ada lagi kias burhani. Ini penting. Kias burhani paling penting. Kias demonstratif. Kias fakta, faktual. Sabu-sabu, narkoba, halal apa haram? Jawab. Halal apa haram narkoba? Berani-berani menghukumi haram. Di Quran ada? Saya berani mengatakan sabu-sabu haram. Berani-berani mengatakan haram. Di Quran ada? Hadis ada? Ijma' ulama ada? Nggak ada. Nah, ini harus pakai kias. Namanya kias burhani. Kias fakta. Sama meki. Ini kisah sabu-sabu ini. Hadza muskirun. Ini barang memabokkan. Namanya muqaddimah syuhra. Premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap yang mabukkan berarti golongan khamr. Namanya muqaddimah kubra. Premis major. Wa kullu khamrin haram. Sedangkan khamr itu haram. Di Quran wonten. Di Quran wonten khamr haram. Sedangkan khamr itu haram. Namanya qaul syarih. Legal statement. Maka kesimpulannya fahadza haram. Maka ini haram. Namanya natijah shadiqah. Positive conclusion. Paham boten? Ini barang memabokkan. Setiap mabokkan berarti masuk golongan khamr. Sedangkan khamr itu haram. Maka ini barang penting sekali. Kias penting sekali. Banyak hal-hal yang zaman dulu tidak ada, sekarang ada. Di Jakarta, di kota-kota besar,
Jumatan, sholat Jumat di kantor, nggak mungkin ke masjid, nggak mungkin. Di Jakarta nggak mungkin orang sholat ke masjid semua, nggak mungkin. Di kantor-kantor sholat Jumat, ayo hukumnya piye ayo. Katanya sholat Jumat harus di masjid jami. Di Jakarta di kantor-kantor, hukumnya bunga bank, hukumnya bursa saham, bursa efek, bursa komoditi, hukumnya mana kripto, saya kira kripto, uang pengganti uang cash itu, kripto. Ayo, gimana itu? Ya Allah, harus pakai kias. Makanya ulama NU menaik munas niku, pertanyaan 15 2 hari selesai dijawab. Karena pinter-pinter. Kalau yang nggak pinter kias, nggak pinter ilmu usul fikih, 2 tahun nggak akan bisa jawab. 2 tahun. Tenan niku. Monggo. Oleh karena itu pesantren harus tetap mengkaji ilmu usulul fiqh yang digagas oleh Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur. Siapa tadi namanya? Nah, sarapannya semaji nih. Ya, sarapan ampas kelapa, nggak cerdas itu. Sarapan tuh telur, madu, susu jahe merah, wah cerdas. Sarapannya ampas kelapa. Namanya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Sing nulis surat siapa? Muridnya siapa? Ini Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ditolong oleh Imam Syafi'i, ditunjukkan hidup cara memahami syariat Islam. Imam Syafi'i salah satu gurunya Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah putra sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid murid Rasulullah, sahabat. Paham betul? Nah, oleh karena itu monggo kita yakin ikut Imam Asy'ari dan Imam Syafi'i. Kalau dia ngomong, gak usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Hadis yang paling hebat, cuma nomor 1, hadis siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari, gak bisa jawab gitu. Udah, kalau Bukhari jaminan sahih. Saya juga tahu, masa ketua PBNU nggak tahu. Saya juga tahu hadis yang paling sahih hadis Imam Bukhari, tapi ente tidak tahu. Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000, yang sahih 4.000, wafat tahun 256, itu muridnya Imam Syafi'i, pinter. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Bukhari 256. Gak usah jerone kitab, kulit teman, apa namanya, sampulnya aja, sampulnya. Sahih Al-Bukhari, Jama' Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Tafa sanat mi'ataini 56, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari sing hafal hadis, taklid pada Syafi'i. Ente baru SAG, sekolah tingginya swasta, dosennya sering mencret, dia sering nggak masuk, ujian talus setiap hari, yang penting bayar 20 juta, diwisuda, SAG. Nggih mboten? Alah, rasa ini sing mungkin rasa iki. Kalau ada orang ngomong, saya sholat ini ngambil langsung dari Quran dan hadis, wallahi bohong. Demi Allah bohong. Dia tuh pasti bisa sholat bagus itu belajar dari ibunya, bapaknya, atau imam musola yang sebelah rumah. Nanti terus bentuknya datang Imam Syafi'i. Betul mungkin ada orang bisa sholat kalau hanya baca Quran hadis mawon. Betul mungkin. Bohong. Kalau ada orang bisa sholat hanya merujuknya Quran dan hadis. Oh, itu berarti kita alhamdulillah akidah kita benar, syariat kita benar. Yang penting ini penting. Dengan adanya metode ijma' dan qiyas, lahirlah ilmu namanya ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma' qiyas. Dari Sapinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu', Mahalli, Iradul Badi'ah, Tahrir,
Itu semua kitab fikih karena ada ijma dan qiyas. Kalau nggak ada ijma dan qiyas, nggak akan lahir ilmu fikih. Paham boten? Monggo, pesantren harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan hanya jumlahnya. Santrinya 10.000. Saya nggak mengharapkan begitu. Tapi saya harapkan pesantren ini kajiannya usul fikih, ilmu kalam, ilmu mantik, mustalah hadis. Waduh, cair otaknya itu. Juara. Kalau debat juara, kalau berdebat Batul Masail paling hebat. Saya lebih suka itu. Walaupun santrinya cuma 100 daripada pesantren 10.000 tapi nggak ada suaranya, nggak ada suaranya. Santri 100 tapi di sana tempatnya usul fikih, di sana tempatnya mustalah hadis, di sana tempatnya ilmu kalam, tempat ilmu mantik. Wah, ini yang kita harapkan. Dan kalau Gus Baha itu alim, Gus Baha. Kalau orang sepuh ya Ki Ma'ruf Amin, Alamah Ma'ruf Amin. Yang muda Gus Baha, itu mumpuni betul, menguasai betul tentang usul fikih dan fikih. Tasawuf akhlak. Nah, akhlak mengikuti Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Apa itu artinya? Artinya Imam Ghazali menggabungkan antara syariat dan hakikat. Syariat saja fasik, hakikat saja zindik. Paham betul? Ono wong ceklane mek syariat kok, dohire mong dohire, atine enggak jurus, fasik. Ono wong jurus atine mon, tapi salate mboten, salat zindik. Paham mboten? Imam Ghazali dua-duanya. Syariat dilakoni tapi harus didukung dengan basic hakikat, yaitu ma'rifat. Ini masih kian masih sanggup meruahkan betul? Sanggup mendengarkan enggak? Hatinya manusia itu, Allah menciptakan manusia diberi kelebihan namanya kolbu, hati namanya. Hati itu dari nafkhah rabbaniyah. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Saya ciptakan Adam dari tanah liat, terus saya tiup dari rohku, itu menjadi kolbu itu. Isinya kolbu apa? Isinya kolbu. Pertama, sebenarnya hatinya manusia sama. Hatinya Imam Ghazali kalau tidak sampean sama pun manusianya kok. Mungkin kono diasah, dipelihara panjenengan boten. Hati kita sama dengan Imam Ghazali, sama-sama manusia kok. Kalau dengan kanjeng Nabi beda lah, Nabi itu beda. Hanya dengan imam sama potensinya. Nah, hati yang paling rendah, paling atas namanya basirah. Apa? Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Setiap manusia punya mata batin, the eye of heart, penglihatan batin, namanya basirah. Kalau mata ini untuk melihat ini cantik, ini gak cantik, ini mata ini bagus, ini gak bagus. Tapi kalau basirah untuk apa? Untuk apa basirah? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Untuk menilai, mengetahui ini fujur, menyimpang, ini takwa, ini baik, ini buruk, ini adil, ini zalim, ini khair, ini syar. Basirah yang tahu basirah. Jujur itu baik, melawan undang-undang aturan itu salah, amanah itu baik, khianah itu salah, akur, bersatu, rukun, baik. Cuma mengatakan baik, cuma enggak mengatakan baik. Tukaran, pedeng-dengan, orakur, pecah jadi loro misalkan, itu enggak baik. Semua sepakat. Bertengkar jelek, bersatu baik. Ayo, nggih. Nah, itu yang sing ngomong ngoten itu namanya basirah. Bersatu itu baik. Tukaran itu salah, jelek. Tidak ada tukaran zaman saniki, kiai tukaran. Mulangnya ihya. Mulangnya apa? Mulangnya hikam. Kiai mulang hikam tapi tukaran. Kiai mulangnya hikam tapi tukaran. Everywhere. Torekot jalan menuju wusul ilallah. Jalan menuju wusul ilallah. Ketukaran. Paham betul? Mulangnya ihya,
hikam, minhajul abidin, ketukaran. Kadang-kadang kita izin, kita malu mendengarkan seperti itu. Basirah untuk mengetahui mana baik, mana buruk, mana benar, mana salah. Kalau sudah tahu, basirah akan perintah estafet kepada bagian kolbu yang kedua, namanya dhamir. Namanya apa? Nah, moral. Kalau sudah tahu, moral tugasnya apa? Moral tugasnya mengeluarkan perintah atau larangan. Sudah tahu jujur itu baik, if'al, do it. Sudah tahu korupsi itu jahat, salah, la taf'al, don't do that. Sudah tahu maksiat itu salah, la taf'al. Sudah tahu kamu akur, bersatu, rukun, itu baik, if'al. Dia yang ngomong if'al dan la taf'al, namanya dhamir. Apa namanya? Moral. Moral anak 3 grade pertama moral lingkungan. Kalau di Adipala nih, kalau di Adipala koyo sholat Jumat jam 10 udah berangkat di depan sendiri nggo tasbih. Kalau di Adipala, kalau sudah ke luar negeri, wallahu a'lam. Itu berarti moral lingkungan. Masih mending, masih bagus punya moral daripada ninggirin mertua macam-macam. Di depan mertuanya macam-macam. Ya itu kurang ajar itu namanya, gak punya moral. Yang kedua, moral konuni, moral legal formal. Apa? Ada SK, ada honor, ada gaji jelas, kerja. Gak ada, gak mau. Ada amplop ceramah, gak ada amplop, gak mau. Ada honor khutbah Jumat, gak ada honor, gak mau. Ini namanya orang punya moral terlalu formal moralnya. Butuh SK, butuh honor mah. Masih bagus. Yang jelek, amplop diterima, gaji diterima, kerja males. Ini nggak punya moral namanya ini. Paham betul? Nah, yang ketiga yang paling bagus, moral atau dhamir, dini, dasarnya agama. Kalau itu memang baik, akan saya lakukan. Walaupun tidak ada SK-nya, walaupun tidak ada di depan saudara keluarga, enggak. Kalau ini salah, saya tinggalkan. Walaupun tidak ada SK-nya, walaupun jauh dari keluarga yang mengenal. Itu namanya dhamir. Di maha kafi nafsik fataraddada bis sadar. Tanyalah pada hatimu sendiri. Kalau yang kamu kerjakan itu dengan tenang, ditonton orang seneng, benar. Itu benar berarti. Panjenengan lagi sedekah, bagi-bagi sembako terus sedekah yang bocah yatim, ditonton wong, seneng mboten? Ya, benar seneng, berarti benar itu. Tapi kalau yang saya lakukan itu, tengok kanan, tengok kiri dulu. Jangan ada orang tahu, istri jangan tahu, anak jangan tahu, KPK jangan tahu, pasti itu dosain. Kalau kamu lakukan sesuatu dengan tenang, itu benar. Matma'anna ila qalbuk. Yang kamu lakukan itu tengok kanan, tengok kiri, deg-degan, gemeter deg-degan, itu berarti dosa. Ada orang, si pejabat itu ke tengah KPK, kegoda setan, tergoda setan. Bukan. Yang namanya khawatir syaitannya, bisikan setan, itu spontanitas. Nih, saya tahu ini uang negara. Saya kalau ngambil dosa. Lama-lama dibisikin, ambil sedikit. Di situ ada kebahagiaan, ada kepuasan, ada kenikmatan. Saya ambil, dalam tergoda setan namanya. Paham betul? Tapi kalau korupsi sudah direncanakan setahun yang lalu, proposal dibikin, di situ ada markup anggaran, manipulasi, proyek fiktif, dan ditulis, direncanakan, setahun lalu direncanakan, dan maka ada suara dari bagian yang ketiga, namanya fuad. Apa namanya? Fuad ini deperhat, nurani, deperhat, intinya hati. Maka zabal fuadu maro'a. Yang namanya fuad tidak bisa bohong. Yang bohong cangkem. Sumpah demi Allah, saya gak korupsi. Ya. Siapa yang ngambil dompet saya di sini? Dompet saya taruh sini. Kok sekarang nggak ada? Bukan saya lihat, bukan saya. Saya nggak tahu. Saya. Ngoten. Nate betul kan? Pernah betul ngoten?
Ya apa sajalah, masalah kecil apa. Pernah betul? Siapa yang ngambil rokok saya ini? Enggak tahu, saya enggak tahu. Saya. Nggih betul? Niku namanya Fuad. Maka kalau Fuad itu sudah mengatakan kamu baik, kalau kita sudah yang basyirah dan domir, Fuad akan menghentak kita. Kalau kita melawan domir, sudah tahu ini haram, kita lakoni, Fuad akan mengatakan kamu salah, kamu salah. Tapi karena tiap hari, salahnya tiap hari, lama-lama Fuadnya gak bersuara, males. Dosanya tiap hari. Pertama si Fuad, kamu salah, deg-degan. Orang lakukan dosa pertama kali deg-degan. Tiap hari dosa, lama-lama Fuadnya orang bersuara. Kalau dia gak bersuara, berarti sing ma'ruf jadi mungkar, sing mungkar jadi ma'ruf. Alah, korupsi saja kok. Alah, baru sekali saja kok. Alah, baru segitu saja kok. Itu nanti. Coba, kalau orang sudah Fuadnya mati. Contoh, PT Timah korupsi 300 triliun. Bukan miliar. Pertamina 980 triliun. Kurang 20 triliun mana? 1000 triliun. Ayo, itu apa itu? Apa itu? Hawajis. Fuadnya udah gak didengar tuh. Fuadnya udah gak ada suaranya, gak didengar. Kementerian Kominfo 8 triliun. Kementerian Pendidikan Nadiem lagi diperiksa Bu Piro keputusannya. Nadiem Makarim. Yakut lagi diperiksa, entah berapa itu nanti. Jadi kita melakukan dosa itu sebenarnya Fuad sudah memperingatkan kita. Kamu salah, kamu jahat, kamu kurang ajar. Tapi terus yang lakukan dosa terus, Fuadnya suwe-suwe, bosen. Nanti akan bersuara lagi. Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin. Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yundarun. Kalau sudah hampir mati, sekarat, baru Fuadnya bersuara maneh. Saya salah ya Allah, saya salah. Saya banyak dosa, minta diberi umur 1 hari 2 hari lagi, akan bertaubat, baru setelah akan mati. Paham betul? Desa itulah tidak ada gunanya penyesalan, gak ada gunanya pengakuan, gak ada gunanya taubat. Kalau sudah ditenggorokan, sudah harus ditenggorokan, gak ada gunanya taubat, gak ada gunanya. Kalau mau taubat sekarang, kalau memperbaiki diri kita sekarang, bukan besok. Sekarang suara Fuad jenengan, ayo dengarkan suara Fuad. Maka nanti di akhirat yang namanya hisab, yang namanya pengadilan, itu bukan satu maju tuh hakim yang kayak lumpuh gitu, bukan. Itu berapa juta tahun nanti. Yang menghakimi manusia nanti hatinya sendiri masing-masing. Nanti orang tahu saya ini min ashabil yamin. Yang satu tahu saya ini min ashabil shimal. Wamtazul jaw'il mujrimun. Ayo pisah. Mana yang baik, mana yang jelek, bisa walaupun suami istri, walaupun kakak adik, walaupun bapak dan anak, bisa. Itu masing-masing mengadili sendiri. Dari mana? Berdasarkan Fuad. Paham boten? Sing telu dijaga nggih, harus basyirah untuk membedakan mana baik mana buruk, domir untuk mendorong kita menjadi orang baik, Fuad dengarkan keputusan Fuad. Kerja dengan hati pasti benar. Kerja bertentangan dengan hati pasti salah. Nomor 4, panjenengan lakoni monggo mboten menapa. Kekuatan hati namanya asror. Apa? The power of secret. Karena asror misterius, maka yang ingin dilihat yang misteri lagi, nggak mau yang kasat mata, nggak mau. Karena kekuatan misteri. Maka yang ingin dilihat yang misteri. Contoh Gus Dur. Nah, contoh Gus Dur mawon. Gampang. Simpul uru dewe lah. Gus Dur baru saja dioperasi syarafnya di rumah sakit Cipto, stroke. Ya, kita di kamar, saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu itu. Ini orang mana? Orang mana? Lawang, Jati Lawang. Pengusaha di Jakarta Pak Wisnu. Kakaknya, adiknya Pak Marjuko, adiknya Pak Wisnu namanya. Pak Wisnu pengusaha. Satu lagi
Menteri Koperasi Cakrawardaya. Ya orang sinilah, orang Banyumas saya kira. Cakrawardaya, orang 5. Kita lagi nungguin Gus Dur. Tiba-tiba Gus Dur ngomongnya tadi, mengko aku bakal jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget ini. Ini Gus Dur udah ngigau. Sudah ngelantur ngomongnya ini. Ya pantas bandi koperasi syaratnya pantas ya. Ternyata betul jadi presiden. Dari mana taunya? Dari quwwah sirriyah, the power of secret. Paham? Waktu jadi presiden, ajudannya namanya Pak Sutarman, Kolonel Sutarman, Kombes saniki Kombes. Pak Sutarman mengko sampean bakal dari Kapolri. Yang bener Pak, jangan bercanda Pak, yang bener Pak, jangan bercanda. Betul jadi Kapolri. Prabowo itu orangnya ikhlas, dipecat dari Pangkostrat tidak melawan. Mengko bakal jadi presiden nek wis tuwa. Betul-betul? Tuh. Pagi-pagi jogging olahraga. Jam 8 lah, mampir teng griya kula, saya air putih, roti tawar, AC saya buka, tidur ngorok. Ya capek karena habis olahraga. 20 menit. Tiba-tiba bangun, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56 dari ketua umum PBNU. Betul, waktu tahun 10 di Makassar saya pertama kali terpilih jadi ketua umum PBNU. Umur saya 56. Pernah lagi, wah contoh banyak banget kalau jujur, contoh banyak banget ini. Menghadiri seminar mengenang Jenderal Simatupang. Narasumbernya yang Muslim 2, yang Katolik 2. Gus Dur dan Pak Rudini itu Muslim. Yang Katolik Romo Muji Sutrisno dan Yakub Utama yang punya koran Kompas. Gus Dur datang nggak mau naik di atas, di bawah dulu. Yang 3 di atas. Tidur, nyenyak, kemeringet tidurnya malah ngorok lah. Begitu disebut Gus Dur terakhir, saya yang bangunkan. Yang bangunkan saya, Gus, panjenengan Gus. Naik ke atas, omongane wong telu dikomentari kabeh. Padahal dia tidur padahal. Waktu jadi presiden, rombongan Dewan Pertimbangan Agung menghadap presiden. Waktu itu ketuanya namanya Jenderal Ahmad Tirto Sudiro. Waktu itu ketuanya. Laporan tidur. Tersinggung, Jenderal Ahmad tersinggung. Ini gimana nih? Terus mat terus. Kata yang lain, dia tersinggung. Jenderal, ditinggal turun, mangkel lah. Udah selesai laporan. Presiden bisa jawab semua. Sampai Ahmad Tirto Sudiro ini keluar ngomong dengan wartawan. Waktu saya laporan tadi, presiden tidur. Tapi setelah selesai laporan, dia bisa jawab semua. Dengan kekuatan asror. Moga-moga panjenengan gadang ya. Tapi abot. Ayo, sanggup betul niru Gus Dur. Sanggup betul niru Gus Dur. Lengser dari presiden 23 bulan. 23 bulan jadi presiden. Waktu jadi presiden, setiap minggu batiknya baru. Jasnya bagus, dormil. Penjahitnya the best. Celananya, sepatunya mahal-mahal presiden. Begitu lengser. Pakaian, jas, klambi, sepatu yang didapatkan dari presiden ditinggal di istana, gak ada yang dibawa pulang. Ayo sanggup buat panjenengan. Satu pun gak ada yang dibawa pulang. Batik, saya, jas, sepatu ditinggal semua. Menawi habis ceramah Jawa Timur atau tumbuh keliling 5 hari kan, dapat amplop banyak kan. Nanti di kantor PBNU dibagi. Beliau hanya ngambil 1 nanti. Buatan gak ada kartu bank, dia gak ada. Buatan gak ada buku agenda, tanggal sekian ditulis Cilacap, tanggal sekian, gak ada apal-apalan, apal semua. Tanggal sekian Cilacap, tanggal sekian Purwokerto, tanggal sekian Pekalongan. Waktu bertamu datang Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki teng Mekah, kula sing nganter. Masya Allah Said Muhammad ngormati Gus Dur sampai dibawa ke kamar tidur. Kula sing nganter. Kiwai duit amplop besar, gamis, minyak wangi, tasbih dan seterusnya. Hormatnya Said Muhammad kepada Gus Dur luar biasa. Bertamu teng Syekh Yasin Al-Padani, Al-Lama nih, orang alim Syekh Yasin.
Saya Yasin bikin teh sendiri. Untuk Gus Dur bikin teh, gak nyuruh khodam, buat nyuruh bocah, bikin sendiri. Kalau tangan dewe bikin teh, dia Gus Dur, masya Allah. Itu karomah Gus Dur nih. Kata kalau saya ceritakan nanti banyak. Pernah ke Australia, di sana ada Profesor Fakhri Ali. Gus Dur ke Australia nginepnya di situ 3 hari nginep. Suatu malam nonton TV, Gus Dur, Pak Fakhri, istrinya nonton TV. Sudah jam 9, Pak Fakhri permisi Gus, saya tidur dulu ya, istirahat dulu. Nggih, ya silakan. Masuk kamar istrinya dan Pak Fakhri tidur. Gus Dur masih di situ. Jam 11 Pak Fakhri bangun, melihat TV masih nyala, Gus Dur ngorok. Jadi pateni. Kok dimatiin? Lagi rame-ramenya kok dimatiin? Dan itu yang keempat. Yang terakhir, kekuatan qalbu adalah latifah, latoif. Apa namanya? Kalau jamak latoif, kalau satu latifah. Bukan punya isi latifah, bukan. Apa latifah itu? Cermin, kocok, cermin, kaca yang bisa menggambarkan apa rahasia Allah di sana. Latifah itu. Contoh, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lagi khutbah Jumat di Madinah. Tiba-tiba di tengah-tengah khutbah, Al-Jabal, ya sajatal Islam. Wahai pasukan Islam, awas itu. Ada musuh di gunung, Waktu itu komandannya namanya Qutaibah bin Muslim. Yang heran, komandan juga dengar pengaruh dari Sayyidina Umar. Sing bengong jamaah Jumat. Yo, apa Sayyidina Umar ini? Di tengah khutbah Al-Jabal. Setelah mereka pulang ke Madinah, pasukan ke Madinah, cocok-cocokan. Waktu itu saya dengar Sayyidina Umar dari sini memberi pengarah. Yuk aku. Alhasil cocok-cocokan, saling membenarkan. Itu namanya latifah. Pernah Sungai Nil di Mesir, Sungai Nil surut, airnya nggak ada. Gubernur Mesir kirim surat pada Sayyidina Umar. Ya mukminin, Sungai Nil surut airnya. Dulu sebelum Islam, kalau Sungai Nil surut berarti jaluk tumbal. Tumbalnya apa? Gadis cantik diberi perhiasan lengkap, gelang kalung, dilempar, airnya datang, ditelan air. Sekarang sudah Islam bagaimana? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen. Saudara Sungai Nil. Jadi Sungai Nil di surat Sayyidina Umar. Saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Kami butuh air kamu. Tapi kalau kamu mengalir air karena ingin gadis cantik, gak usah ngalir. Aku gak butuh kamu. Dilempar ya sana ya. Dibawa ke Mesir. Dilempar di Sungai Nil. Datang airnya. Sampai sekarang Sungai Nil gak pernah surut lagi. Namanya latoi. Paham boten? Itu ada di hati kita, ada potensinya ada. Munjenengan saya pikir proposal terus. Waktu kajian Mi'raj, melihat ada orang laki-laki bangun dari kuburan, ba'at dari kuburan, gede dulu, besar tinggi, gagah. Setelah didekati, mukanya bolong. Gak ada dagingnya, mukanya orang dagingnya. Kanjeng kaget, man huwa ya Jibril, kesopo Jibril, gede dur kok mukanya bolong, gak ada dagingnya, pipinya kelompong. Oh, niku umat ente yang rajin bikin proposal. Yang rajin minta-minta. Walhasil, bagaimana kita membangun Nahdlatul Ulama? Prinsip sudah baik, sudah benar, sudah jamaah. Tinggal ayo kita pelihara kekompakan, persatuan, sing akur, tua, enom, bapak, ibu semuanya, pemuda, mahasiswa yang akur. Yang kedua, mari kita tingkatkan kualitas organisasi kita. Manajemen, administrasi ditingkatkan. Disiplin belajar. Rapat jam 2 ya jam 2 lah, ya paling telat 5 menit. Rapatnya jam 2, jam 4 baru datang. Ayo kita bangun, kita tunjukkan NU organisasi satu-satunya yang menyelamatkan bangsa Indonesia gitu loh. Seperti Mbah Syum Asy'ari.
punya jargon hubbul waton minal iman. Nasionalisme, terjemahannya nasionalisme bagian dari iman. Ente nasionalis harus beriman pada Tuhan, ente beriman pada Tuhan harus nasionalis. Jadi beliau menggabungkan antara ideologi nasionalisme dan agama. Maka di Indonesia, hanya di Indonesia, ya cuma Asy'ari, kayak Wahid Hasyim, Gus Dur, Khalil Maksum, Muhammad Ali dan lain-lain lah. Ya ulama, ya pejuang nasionalis. Kalau di Timur Tengah nggak ada, di Arab nggak ada. Yang nasionalis saja, nggak pernah dakwah, nggak pernah agama, nggak pernah. Saddam Hussein, Hafid Asad, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi, Jafar Numeri, Syadli bin Jadid, Habibur Ghaibah. Ini tokoh-tokoh nasionalis, tidak memperjuangkan agama. Yang agama saja. Hasan Banna, Muhammad Qutub, Said Qutub, Zaki Muhandis, pejuang agama, pejuang Islam. Husain Hudaybi, tapi nggak berbicara nasionalis. Di Indonesia unik, antik Indonesia ini. Hasyim Asy'ari, satu-satunya di dunia nggak ada, menggabungkan antara teologi iman dengan kebangsaan, dengan ideologi nasionalisme. Hebat ya Hasyim Asy'ari itu. Paham betul? Oleh karena itu kita harus bangga menjadi orang NU terbuka. Kenapa? Di Timur Tengah masih konflik terus. Orang ulamanya masih menolak nasionalisme. Kan dulu kan negara agama. Dulu negara itu agama, negara Islam, negara Katolik, negara Hindu, negara Buddha. Terjatan konsep nasionalisme, negara kebangsaan, lintas agama, lintas suku dari satu cita-cita. Yang bikin konsep itu bukan orang Islam, orang Perancis, namanya Ernest Renan, tahun 1895. Jadi nasionalis itu adalah pikirannya orang Perancis. Maka ulama Timur Tengah nggak mau kembali khilafah. Gitu, kayak HTI itu loh. Tadufan Muslimun. Ini dari luar, jangan pakai. Kiai Hasyim Asy'ari betul. Walaupun itu dari luar, tapi ditambahi iman. Maka jelas sekali bukan konsepnya Ernest Renan. Ernest Renan sekuler. Sekuler artinya nggak ngurus agama lah, nasionalis mawon. Hasyim Asy'ari hubbul waton minal, ya Allah, luar biasa. Muga-muga panjenengan sedaya ala barakatillah. Muga-muga panjenengan sedaya kita semuanya lah ala ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inna dinana bidunya wa 'ala dunya bittaqwa wa taqwa bil amal wal amal bit taufiq wa taufiq bifadlika al mufdil jannatik man nadhur ila wajhikal karim. Ya Allah, urzukna hayatan mutmainnatan mustaqirratan thayyibah, urzukna rizqan wasi'an halalan mubarakan, urzukna dzurriyyatan shalihah nafi'ah fid dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmilna bil khair wal yatalattaf wa la yush'iranna bikum ahada. Syukran wa dumtum fil barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.